Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi tetep kedone Gusti Allah. Wassalatu ta'i tambahi rahmatati wassalamu lan rupa keselamatan iku ala Rasulillah muga tetep ing ngatasé Gusti kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Di dalam syarahnya saya As-Sanusi menjelaskan syarah alhamdu utawi dawa alhamdu wa ya alhamdu iku asana'u ngelem bil kalami kelawan kalam malal mahmudi ing atase zat kang den puji bijamili sifati kelawan baguse sifate al mahmud sawa ungkanat iku padha uga ana apa alhamdu ana iku mimbabil ihsani saking babi gawe bagus au mimbabil kamali utawa saking babi kasampurnan al muhtasi kang den tertentokake bil mahmudi kelawan dat kang den puji ka ilmihi kaya ilmune dat wa syaja'man wa syaja'atihi lan kendeliman masalan kelawan umpamane wa inama kulna lan angin pestine ngucap sapa ingsun wa inama kulna lan angin pestine ngucap sapa ingsun rupane asanau dawa asanau bil kalam Aiwadon krono dadi ganti angkaulihim saking pengendikane ulama rupane ucapan asanau bilisan dawa asanau bilisan lias mula drapun yento mengku opal hadu watesane alhamda ing puji alqadima kang dingin wal hadisalan puji kang anyar teko. Jadi di sini setelah mukadimah musonef pengarang kitab mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan sholawat alhamdulillah washolawat. Nah di dalam syarahnya ini dijelaskan, beliau menjelaskan bahwa alhamdu ya lafat alhamdu itu adalah sebuah pujian asana memuji bil kalami dengan kalam ya, memuji dengan kalam kepada yang dipuji alal mahmud kepada yang dipuji sebab karena keindahan sifatnya bijamili sifatihi sebab karena keindahan sifatnya. Baik di situ karena yang dipuji itu berbuat baik ya mimbabil ihsan ataupun karena di situ dari sisi kesempurnaannya ataupun dari sisi kesempurnaannya. Jadi kalau pujian itu alhamdulillah itu adalah kata yang digunakan untuk memuji karena kesempurnaan yang dipuji. Artinya apa? Artinya tidak karena yang memuji yang dipuji ini sudah berbuat baik, tapi karena memang yang dipuji ini layak untuk dipuji sebab kesempurnaan sifatnya. Nah itu alhamdulillah. Nanti berbeda dengan syukur. Nah, kemudian musonef di sini di dalam syarahnya itu menjelaskan bahwa pujian bil kalam, pujian yang menggunakan redaksi kalam, artinya bil kalam. Nah, tujuan dari pakainya lafaz kalam ini untuk di situ mengganti ucapannya sebagian ulama yang menggunakan kata lisan. Jadi memuji dengan kalam atau memuji dengan lisan. Ya, lah redaksi yang dipakai oleh pengarang kitab ini itu memuji dengan kalam, tidak memuji dengan lisan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah di situ untuk biar mencakup ya, biar mencakup sifat atau pujian yang berupa qadim ataupun pujian yang berupa hadis. Jadi begini maksudnya, bahwa kalau kita di pesantren itu biasanya kan begini, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetap keduweni Gusti Allah. Bahwa semua pujian itu hakikatnya adalah milik Allah.
hakikatnya adalah milik Allah. Sehingga pengertian dari memuji ini, ulama-ulama itu menjelaskan bahwa pujian itu ada 4. Ya, pujian itu ada 4. Ada pujian yang di situ kalau kita lihat di ya, coba kalau kita lihat di syarahnya itu bahwa wahamdu hadisin liqadim, pertama gini, hamdu qadimin liqadimin, wahamdu qadimin li hadisin, wahamdu hadisin liqadimin, wahamdu hadisin li hadisin, bahwa pujian itu jumlahnya ada 4. Pujian itu jumlahnya ada 4. Ada pujian dari dat yang maha qadim terhadap dat yang maha qadim. Artinya Allah memuji Allah sendiri. Lah ini qadim. Ini qadim, sifatnya adalah azali. Kemudian ada pujian yang di situ hamdu qadimin li hadisin. Ada pujian yang dari zat yang maha qadim kepada makhluk. Ya, kepada yang hadis, kepada perkara yang baru, yaitu makhluk. Terus kemudian ada pujian yang berupa wahamdu hadisin liqadimin. Ada pujian dari makhluk terhadap zat yang maha qadim, yaitu Allah. Kemudian ada pujian hadis, hamdu hadisin li hadisin. Ada pujian yang dari makhluk untuk makhluk. Nah, dari makhluk untuk makhluk, artinya pujian Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, terus kemudian makhluk memuji Tuhannya, kemudian ada makhluk memuji makhluk. Nah, hakikat dari keempat pujian ini adalah hakikatnya adalah milik Allah semua. Hakikatnya adalah milik Allah semua. Begitu maksudnya. Makanya di sini redaksinya menggunakan kalam. Karena kalau lisan, semisal hamdu bilisan, ini nanti tidak bisa memasukkan hamdu qadimin li qadimin. Ya, karena kalamnya Allah itu tidak menggunakan lisan, gitu, sehingga menggunakan redaksi kalam. Nah, kemudian wasyukru utawi syukur, wa ya syukur iku asanau ngelem bilisani kelawan lisan au bighairihi utawa kelawan liyane lisan. Minal qalbi saking ati wa sairil arkani lan sekerine pira-pira anggota. Alal munimi ngatasé adat kang aweh nikmat. Bisa babima kelawan sebab perkara asda kang wis paring sapa dat ilas syakiri maring wong kang bersyukur minan ni'ami saking pira-pira kenikmatan. Nah, berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu adalah pujian yang dilakukan dengan lisan atau selainnya lisan. Bisa dengan hati, terus kemudian bisa dengan anggota. Nah, kalau syukur ini dilakukan karena sudah diberi kenikmatan atau sudah diberi kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan hamdu, berbeda dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu adalah pujian yang sifatnya tidak karena setelah diberi kenikmatan, tapi karena dari sisi memang zat ini pantas untuk dipuji dari segi kebesarannya, dari segi kebagusannya, dari segi kesempurnaannya. Jadi tidak peduli apakah yang dipuji pakai alhamdu ini sudah melakukan kebaikan kepada orang yang memuji atau belum. Nah, ini berbeda dengan syukur. Kalau syukur ini adalah pujian yang diperuntukkan untuk orang yang dipuji karena satu kebaikan tertentu. Nah, kalau syukur ini bisa dengan lisan, atau selainnya lisan, yaitu dengan hati atau dengan anggota badan kita. Terus kemudian fa bainahu wa bainal hamdi umumun wa khususun min wajhin, yakni anal hamda amu minas syukri bihasbil muta'alliqi li'annahu yatalaku bil kamali sawa'un kana aisanan aw ghairu wasyukru la yata'alaku illa bil aisan. Ya, jadi perbedaannya antara hamdu dan syukur, antara syukur dan alhamdu, ini adalah keumuman dan khususan dari satu sisi, dari beberapa sisi, dari salah satu sudut pandang, begitu. Nah,
contoh di sini adalah bahwa syukur itu lebih umum, ya, lebih umum daripada alhamdu, karena mempertimbangkan hal yang berkaitan dengannya, ya, hal yang berkaitan dengannya. Karena apa? Li'annahu yata'alaku. Yang pertama begini, alhamdu ini lebih umum daripada syukur karena melihat keterkaitannya. Karena apa? Karena alhamdu itu li'annahu yatalaku bil kamal sawang kana ihsan aw ghairuhu wa syukra la yatalaku illa bil ihsan. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa kalau syukur itu adalah yata'alaku illa bil ihsan. Syukur itu adalah bentuk ucapan pujian, bentuk ucapan terima kasih karena sudah diberi satu kebaikan tertentu. Kalau alhamdu ini tidak la yata'alaku bil ihsan, artinya kalau hamdu ini tidak tergantung, tidak ada kaitannya dengan kebagusan, dengan apakah yang dipuji ini berbuat baik atau tidak terkaitan dengan itu. Tapi kalau alhamdu itu berkaitan dengan bahwa yang maha dipuji ini pantas untuk dipuji karena sifat kesempurnaannya. Kemudian wasyukru utawi syukur ya amul luwih umum minal hamdi tinimbang saking hamdi bihasbil mahali kelawan milang-milang panggonane. Li'anahu krana sak temene syukur iku yakunu ana apa syukur ana iku bilisan kelawan lisan, wabil qalbilan kelawan ati, wabi sa'iril jawarihi lan kelawan sekerine pira-pira anggota. Jadi kalau syukur itu adalah lebih umum dilihat dari tempatnya, karena apa? Kalau syukur itu nanti itu bisa dengan lisan kita, dengan lidah kita, atau dengan hati kita, atau dengan jawareh, atau dengan anggota tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sinten asyairu Kyai Syair, afadat kumun anakma'u minni salasatan yadi walisani wadomi ro al muhajjaba. Ini syair. Walhamdulillah yakunu ila bilisan. Nah, sementara walhamdu hamdu iku layakun ora ono alhamdu, ora ono iku illa bilisan angin kelawan lisan. Kalau hamdu ini pasti dengan lisan. Nah, hamdu ini harus dengan lisan. Kalau hamdu itu harus dengan lisan. Kita harus mengucapkan, kalau mengucapkan alhamdulillah itu harus dengan lisan. Wassalatu tawi tambero matadib minallah sangi Allah iku ala rasuli muga tetep ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam ziyadata takrimatin halih dadi tambahi kamulyan wa in amin lan kenikmatan wa salamuhu alaihi ziyadata ta'minin lahu wa thayyibi tahiyatin wa idhamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu sekilas dari apa yang kami baca di kitab Umul Barohin. Sekali lagi ini masih mukadimah nggih. Ini masih mukadimah, masih permulaan, memang belum masuk pada substansi pembahasan terkait akidah, belum masuk ke sana. Jadi masih mukadimah, karena mukadimahnya memang cukup panjang. Ya, kita tabarukan dengan beliau musonef. Yang penting kita baca, nanti kita diskusikan, dan untuk selanjutnya nanti kita buka ruangan diskusi begitu. Oke, saya sapa-sapa dulu kepada sahabat-sahabatku semuanya yang sudah hadir, yang sudah rawuh. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share-share. Ini banyak sekali nih yang sudah hadir. Kawan-kawanku semuanya, Surabaya mengaji. Mulia dengan manhaj salaf. Mulia dengan manhaj salaf. Masya Allah, ya. Monggo ini saya buka